Itu artikel asli. Nah, ini di WA-mu ya, Dik? Nah, Tes 1, 2, 3 dicoba. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya suara saya jelas atau kurang jelas, tulis di kolom chat ya. Dan mohon untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu agar suaranya tidak keluar. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain untuk join. Terima kasih.
Oke, tes 1, 2, 3 dicoba. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Minta tolong untuk semuanya untuk matikan mikrofonnya dulu ya. Minta tolong semuanya yang mikrofonnya belum dimatiin untuk dimatikan dulu ya. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke acara ini ya, webinar pelatihan live trading. Hari ini tanggal 13 Februari 2024. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita live trading, Bapak Ibu boleh setting dulu ya, setting dulu layoutnya sesuai dengan style masing-masing. Nah, kalau saya pribadi di sini lebih suka ya, lebih suka untuk layout yang di sini kita tampilkan terlebih dahulu ada menu running trade and interest stop kodenya 0200. Ini Bapak Ibu bisa langsung masuk di menu running kemudian pilih running trade and interest stop gitu ya. Nah, terus kemudian di sebelah sisi kiri ini ada menu stock price. Ini menu yang penting, jangan sampai nggak dipasang ya. Ini kodenya 001, bisa langsung searching di sini. Atau bisa juga pilih menu put, kemudian pilih stock price ya. Terus kemudian berikutnya saya pakai menu 0100 stock jinner ya. Stock jinner atau loser ya. Tujuannya kita biar bisa men-screening dan meranking saham-saham yang naik tinggi maupun turun. Nah, ini masuk di menu ranking ya Bapak Ibu. Masuk di menu ranking kemudian nah ini ada menu ranking ya di sini. Nah, kemudian pilih Nah, ini ada menu ranking, kemudian pilih stock dinner, kemudian ada multi-chat, kodenya 0500 ya. Ini bisa langsung aja di sini searching kode 0500 untuk multi-chat. Kemudian di sini ada stock trade history. Ini boleh tampilin, boleh tidak. Ini tujuannya kalau kita skip seperti ini kita bisa melihat ya beberapa apa namanya? Beberapa saham yang kita lihat browsumnya siapa gitu. Atau bisa juga di menu Easy Broker untuk melihat browsum gitu ya. Oke, di menu running trade ini kenapa dibikin seperti ini? Karena di sisi kiri ini kita bisa melihat saham-saham yang lagi rame, lagi berjalan ya. Kemudian di sisi tengah kita bisa masukin saham-saham yang mungkin nanti bisa saja dia rame ya. Jadi kita ada beberapa pilihan saham yang bisa kita pantau di dua kolom ini. Sekaligus saya tambahin di sisi kanan ini adalah watchlist. Watchlist ini adalah saham-saham yang kita istilahnya kita lihat ya atau kita incar, atau bisa juga ini diisi saham-saham yang Bapak Ibu pantau di beberapa hari terakhir. Nah, namun biasanya saya di sini saya tampilin ya saham-saham yang kemarin sempat ramai. Kemarin ada saham yang ramai seperti contoh BBTN itu kemarin sempat ramai ya. Nah, itu kita tampilin di sini. Kemudian ada lagi PANI, terus kemudian BIRD kemarin sempat ramai. Terus kemarin penggerak indeksnya atau mover indeksnya itu ada BBCA, BMRI, BBNI, BBRI. Ini blue chip lagi ini ya, lagi kuat kemarin. Oke, kita bahas IHSG ya, kita bahas mengenai IHSG. Nah, IHSG posisinya di sini ya, Bapak Ibu ya, di sini. Ini kalau kita lihat kemarin memang IHSG sempat uptrend ya di bulan November kenceng. Terus di awal Januari tanggal 5 high-nya di 7.400, ini all time high-nya kemudian turun ya. Turun konsolidasi sideways di sini dan ini berhasil rebound dan bergerak di atas middle Bollinger Band atau garis moving average MA20, dan ini sudah bergerak menuju bullish ya. Kalau saya lihat ini udah kena upper Bollinger atas, pergerakannya kecenderungan naik. Terus kita lihat dari sisi MACD-nya ini juga secara histogram juga positif, kecenderungan dari IHSG naik.
secara teknikal IHSG ini harusnya di bulan Februari ini bullish. Tapi kita nggak tahu ya nanti untuk pemilu yang diadain besok tanggal 14 itu hasil quick account-nya seperti apa, perhitungan suara cepatnya seperti apa, siapa yang nanti menjadi leader, istilahnya pemimpin suara, kita nggak tahu siapa presiden nanti yang bakal eh, suaranya terdongkrak signifikan dan itu nanti respon dari investor seperti apa. Nah, itu ada kaitannya dengan market seperti itu. Jadi kalau misalnya besok pemilunya lancar, tidak ada halangan, tidak ada kerusuhan, kondusif, kemungkinan IHSG juga akan bergerak lanjut bullish. Karena secara teknikal ini sudah bagus gitu ya. Itu review mengenai IHSG. Ini sekarang jam 8.58 ya. Nah, kurang 1 menit akan dibuka pre-opening, Bapak Ibu. Eh, Sebelumnya saya informasikan disclaimer ya. Jadi setiap nanti saya informasikan ini saham ini bagus untuk buy atau saham ini jelek atau apapun, disclaimer ya Bapak Ibu, pertimbangin lagi. Kemudian berikutnya jam 8.59 ini kita bisa melihat saham-saham yang pre-opening. Nah, ini kita bisa melihat di ini ya, di stock dinner ya, saham-saham yang sudah pre-opening. Nanti kelihatan. Nah, ini kita lihat ada Antam ya, ini yang naik kenceng ada Antam, terus Excel, INKP, PGU dan lain sebagainya. Terus sekaligus di sini kita bisa melihat saham-saham yang open low juga. Ini ada Antam open low. Nah, ini belum kelihatan ya. Oke. Oke, untuk 1 menit pertama teman-teman nanti jangan buru-buru buy karena biasanya marketnya masih volatil sekali. Ya, jadi di sisi kanan ini kita sekaligus bisa ngelihat ya saham-saham yang gerak cepat naik atau turun ya. Jadi yang kita lihat adalah saham-saham yang gerak, eh, yang hijau ya, yang merah diabaikan aja. Ya, ada belum kelihatan naik signifikan ya di sini. Terus kemudian yang dikonsenkan di sini di stock dinner adalah kita ngelihat saham-saham dengan value transaksi yang mencapai paling enggak di menit-menit pertama ini 10 M ya. Tapi ini kelihatannya yang naik 10 M ini ada Hyundai M, ini saham IPO sepertinya ya. Ini saham IPO, terus eh, ini belum belum banyak yang naik signifikan secara value transaksi ya. Nah, ini ada lagi MCAP ya. MCAP ini kemarin ARA ya. Kemarin hari pertama ARA ini juga saham IPO. Terus untuk saham-saham second liner atau blue chipnya kelihatannya belum naik signifikan nih. Oke, BBTN ini sekilas memang open low ya. Ini kelihatan open low. Kita cek ya BBTN.
Oke, BBTN kalau kita lihat dari transaksi memang ini buying powernya lebih gede daripada yang sell ya teman-teman ya. Cuman kita lihat dari sisi offer ini penuh ya, penuh nggak ada celah atau celahnya tipis, tapi bidnya kosong. Terlihat asing kemarin akumulasi cukup gede ya, 40 miliar. Nah, ini sebetulnya momentumnya bagus ya, karena asing akumulasinya gede 40 miliar. Cuman kalau kita ngomongin entry untuk BBTN, sebetulnya kalau kita lihat best buy-nya ini ya, di sini ya. Kita lihat catatan merit dulu ya ini. Oke, oke kita cek ya. Bentar ya. Oke, oke. BBTN boleh pantau ya Bapak Ibu. Masih boleh pantau. Kita lihat hoki. Hoki sepertinya mulai rame ya. Tapi kita tunggu dulu karena kita lihat di sini transaksinya masih belum begitu gede ya. Ini masih sekitar 400-an juta yang inflow di hoki. Tapi ini open low ya. Ini hoki open low. Jadi secara momentum sebetulnya oke. Nah, cuman ini yang buang juga lumayan ini baru keluar. Oke, ditunggu dulu ya. Tapi untuk momentumnya oke, ditunggu dulu. Untuk chartnya sebetulnya ini sahamnya kurang kurang liquid ya. Kelihatan sekali di sini tipis. Ini juga volumenya tipis sekali. Oke, hari ini lumayan merah marketnya. Oke, kita sambil cari saham lain ya. Wah, MCAP udah langsung ketarik ya, 20%. Sebentar. Ini teman-teman kalau saham IPO itu nggak muncul di monitor, itu bisa diupdate dulu di sini ya. Update, kemudian update all, tunggu sampai update dulu ya. Nah, kalau sudah, biasanya muncul nanti. Nah, ya, oke. Ini udah hari kedua IPO MCAP ini ya. Nah, ini kalau posisi seperti ini sebetulnya sudah mulai buang nih, karena banyak yang banting kiri ya. Kalau selnya keluar kayak gini lebih gede daripada yang buy, banyak yang banting kiri. Tapi ya posisinya udah 25% ya teman-teman. Oke, bumi nih, bumi lompat lumayan kenceng nih. Kita lihat ya.
Oke, Bumi secara transaksi oke. Ini untuk threadbooknya mulai rame ketarik di 89 ya. Mulai 89. Arto masuk harga berapa Mas Anton? Arto. Arto tunggu dulu ya. Arto wait and see dulu. Si kecenderungan turun ya Arto. Nah, ini kita lihat MACD-nya masih distribusi ya. Oke. ALII coba ya, teman-teman pantau ya. Ini saham ini keren ini. Salah satu saham IPO di tahun 2024 ini yang kuat menurut saya. Walaupun kemarin penjataannya gede, tapi eh, tapi dihajar terus nih. Oke, kita lihat threadbooknya ya. ALII threadbooknya di sini tarikan pertama sih paling gede di 422 ya teman-teman. Opennya 420. Oke, masih pantau dulu ya. Oke, di sini tarikan kuatnya di 430, 424, 422. Angka-angka ini angka penting ya, 430, 424, 422. Eh, harusnya saham ini kalau misalnya mau dijaga nggak boleh, step pertama dia nggak boleh di bawah 430, kemudian nggak boleh di bawah 424 dan 422. Ya, ini kelihatan dijaga ya 430. Secara transaksi masih oke ya, teman-teman. Untuk scalping ini ya, teman-teman nggak boleh pakai all in ya. Kalau masih belajar nggak boleh pakai all in. Maksimal toleransi pakai 10% dari modal. Kalau mungkin udah terbiasa, mungkin 30% dari modal baru bisa. Oke, ini udah mulai dihajar terus nih. Harusnya bisa sih ke 450. Oke, teman-teman 430 boleh ini ya, boleh antri titip sendal ya. Pakai lot kecil dulu. Kalau turun di bawah 422 bisa stop loss ya. Kalau turun di bawah 422 bisa stop loss. 2 tik, 3 tik bisa buang ya saham ini. Ke 450 harusnya bisa.
Oke ya, antara 430 sampai 422 ini nggak boleh jebol nih. Kalau jebol turun ke bawah, kalau dia kuat bisa ke atas 450. Ya 430 udah kena nih. Saham ini bisa kita bilang ini ya, gorengan ya teman-teman ya. Jadi buat yang apa namanya terbiasa ikut di saham-saham model kayak gini, yang mau ngambil resiko nggak apa-apa sih istilahnya. Karena ini pergerakannya aktif sekali. 422 tadi udah kena ke atas lagi. Dia harus jebol 430 ya. Kalau nggak kuat ke bawah 422 sampai 420 kena nih diguyur. Oke, so far masih kuat. Ya, kebetulan indeksnya lagi merah dalam ya teman-teman ya. Kadang tuh kalau kita misal day trading atau trading harian itu juga nggak ini ya nggak bisa maksain kalau misalnya indeksnya lagi merah gini ya, bukan berarti saham-saham yang merah-merah gini bisa kita scalping enggak. Justru kalau indeksnya merah kita tetap fokus scalping saham yang hijau, jangan yang merah gitu. Karena kalau saham sudah kena merah dan penurunan biasanya udah lebih dari 3%, kecenderungan sahamnya turun gitu loh. Oke, ada yang tanya Harum, sorry ya ke kedelai. Harum. Harum. Kalau kita lihat akumulasi hariannya asing lumayan ya ini di Harum. Cuman kalau kita lihat dari chartnya mungkin ini masih downtrend ya, kecenderungan masih turun. Tapi ini mau secara momentum, dari sisi RSI ini sudah oversold ya, udah jenuh jual. Jadi harusnya saham ini dikit lagi harusnya rebound ya. Oke, kalau kalau untuk scalping untuk Harum saya nggak rekomendasikan ya. Tapi kalau misalnya mau mau nyoba beberapa hari ya, swing pendek ya, nunggu sampai ini mantul ke atas boleh. Nah, saran saya tunggu saham ini tembus dari 1135 ya. Nah, ini masih di bawah MA5 nih sahamnya, kecenderungan masih turun. Nah, tunggu di atas 1135, boleh entry. Terus paling enggak dari sisi buying powernya ini lebih kuat, lebih gede daripada yang sell. Itu boleh entry untuk spekulasi buy. Jadi ini jatuhnya lebih ke spekulasi ya, karena kita lihat untuk chartnya masih cenderung turun gitu.
Terus aja nih. Oke, bumi ke 91 ya ini. Jadi kita concern fokusnya itu kita screening yang value transaksinya udah mencapai 10M ke atas ya. Nah, pilihan sahamnya nggak banyak sih sebetulnya. Cuman ada MCAP ini udah naik 28%, ALII, terus ini juga saham IPO ya, ini saham IPO udah naik 30%, terus Bumi, terus ini ada BNGA ya, BNGA, BNGA kemarin juga naiknya kencang ya. Ini secara momentum udah break ini untuk BNGA ya, secara momentum udah break, udah tembus atas ya, terus udah kena atas. BNGA boleh pantai ya teman-teman. BNGA, ALII tadi, terus Bumi boleh pantau untuk apa day trading hari ini. Oke, ini transaksinya oke, buying powernya lebih kuat. Trade booknya di sini 1950 ya. Ini tarikannya 1950. Di sini ya Bapak Ibu. Kalau mau entry 1955 ya, boleh. Nah, ini pas ada bid tebel di 1955. Targetnya ke 2000 nih saham. Ya kalau kejemput 1955 ya syukur, kalau nggak kejemput ya udah istilahnya gitu. Jadi kalau scalping tuh nggak harus kita langsung HK terus ya, ngelihat kondisi sahamnya seperti apa. Karena ini untuk BNGA momentumnya telat ya. Tadi kita nggak tahu. Kemarin chartnya bagus. Saya katakan ini BNGA bagus sekali ya chartnya. Nah, kalau udah ini sideways panjang loh teman-teman. Ini BNGA sideways panjang dan kejebol. Ini sideways dari bulan Agustus Februari kejebol. Ini ke atasnya kenceng harusnya. Ini adalah harga all time high sepanjang masa Bank CMB ya. Ini all time high sepanjang masa Bank CMB. Sorry, ada lagi 2650. Jadi all time high-nya 2650, tapi kalau kita lihat secara tahunan ya dari beberapa 5 tahun terakhir ini harga tertinggi BMGA. BMTR BMTR belum ya. Ini juga masih distribusi ya. Ini BMTR Grup MNC ini ikut ini ya, ikut koalisi paslon mana ya? Kalau nggak salah Ganjar mungkin ya, kalau nggak salah. BMTR dan lain-lain kalau nggak salah Ganjar. Nah itu lihat aja ini sih, kayaknya sih cenderung wait and see nih untuk BMTR grup MNC ini cenderung wait and see, nunggu hasil pilpres ya. Ini juga ada antrian bawah, teman-teman kalau lihat bid over ada antrian bid di bawah tebel seperti ini yang di luar dari antrian normal. Saya katakan antrian normal tuh seperti ini ya. Jadi bidnya di sini itu misalnya dia rapi itu 28.000, 35.000, 33.000 gitu ya. Nah, ini fake bid memang, ini fake bid. Cuman ini ada apa ya? Ada antrian yang sangat tebal di 230. Biasanya biasanya kecenderungan harga akan turun mengarah ke 230. Batas atasnya 256 ya, karena atasnya lagi ini tidak ada antrian tebal ya di sini. Kalau kita lihat chartnya,
Kalau kita lihat chartnya juga jelek ya, WMTR. Ini ketembus ya. Ini setlist panjang loh, ini ketembus. Ini udah di persimpangan jalan seharusnya. Ya, 240, 230 ya. Ya benar ya, sekitar 230. Makanya tadi ditebelin tebel ya di sini. Jadi ini adalah support kuat ya, 230. Kalau ketembus, wassalam udah kecenderungan akan turun ke bawah terus. Oke ya. Ruwis. Ruwis untuk hari ini masih belum ya Mas, masih sepi transaksi. Ini transaksi cuma 8 juta doang ya, nggak ada big player yang masuk ya. Tapi ini kalau dari teknikalnya ini udah di support sih sebetulnya, udah di support ya. Ini juga secara momentum ini udah di bawah, tinggal mantulnya aja sih sebetulnya. Ya, kalau kalau misalnya mau mau nyoba swing pendek atau spekulasi buy, beli di atas ini ya, di atas 190 ini boleh beli di atas ini. Nah, di bawah 190 di stop loss ya. Tapi kalau scalping rasanya diem sih, saham ini belum gerak gitu loh. Bluebird belum ya. Ini masih profit taking wajar. Terus panin juga ini ya, juga belum. Tadi PNL lah kayak gerak ya. Pani juga udah gerak ya, Pani. Oke, Pani buying powernya udah gede ya teman-teman ya. 5.450 ini tarikannya kuat nih. Kita lihat ya chartnya. Pani ini udah bagus ya. MACD-nya ini volumenya naik 200% hari ini. Ini juga mau kena Bollinger atas ya. Oke, kalau kita lihat chart 4 menitnya ini juga volumenya gede. Pani boleh buy ya teman-teman. Pani boleh buy best buy-nya di sini ya, 5.400 ya ini ya. Tapi kalau mau nitip sendal dulu boleh di 5450. Ini kalau 5.500 kejebol kenceng nih ke atas pan ini. Ya, ini kemarin flow asingnya juga gede untuk pani ya. Oke, kita lihat ya. Boleh ngambil ya pani teman-teman. Disclaimer ya. Watchlist saya merah semua nih. Cuman pani aja yang hijau. Oke, ini ada yang tanya Toba sama SRTG. Toba Coba belum ya. belum. Jelas. Kadang-kadang apa namanya yang dikip-dikip itu loh, Mas. Depannya apa? Oke. Ini Toba ini overnya penuh ya.
overnya penuh. Kalau overnya penuh kayak gini biasanya apa ya? Biasanya si bandar ini juga masih mau akumulasi barang di bawah. Jadi nggak keburu mau naik. Jadi yang atas ini dijagain. Kalau seperti ini kan kalau kita retail kan kayak males gitu loh. Mau hajar kanan tuh males gitu loh. Setidaknya kalau dia mau nebelin tuh cuman 3-4 papan di atas gini, atasnya kosong, itu kecenderungan malah naik gitu loh. Kalau overnya penuh seperti ini, bidnya kosong, dia masih masih diem gitu loh. Oke, kalau kita lihat chartnya, kalau lihat chartnya sih sudah mulai bagus karena ini udah gerak di atas MA5 ya. Ini juga MACD-nya positif, cuman masih kecenderungan naik, dia pelan-pelan gitu loh. Nggak langsung diapresiasi kenceng tuh nggak. Kalau saya lihat sih ini masih nyari barang nih si bandarnya nih. Coba ini juga sama nih, dia dia ini ya eh, masuk di salah satu koalisinya Ganjar ya. Nggak tahu ya kalau pemilu besok ini ada yang salah satu yang dukung ini dia paslonnya hasilnya bagus, kemungkinan sahamnya bisa kenceng juga gitu loh. SRTG. Oke ya, SRTG ini kalau kita lihat chartnya oke sebetulnya ya. Udah mulai di atas middle Bollinger Band dan di atas moving average MA5 garis merah ini. Terus MACD-nya juga oke, udah positif. Kalau SRTG, kalau misalnya mau gerak, ini belum ya. Kalau mau gerak untuk scalping ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau swing pendek, boleh untuk ngambil SRTG. Karena ini secara momentumnya juga sudah bergerak ke atas sih. Tapi secara secara menit sekarang itu belum diapresiasi langsung harganya. Masih pelan-pelan lah. Narik harganya masih pelan-pelan istilahnya. Dan ini juga masih cenderung di sell ya. Jadi kita lihat lagi ya di stock dinner ini ada saham apa lagi. Nah, MCAP-nya udah arah teman-teman ya. Inco ya, Inco kita lihat ya. Kemarin angkanya lumayan sih. Nah, ini kemarin asing akumulasinya gede, 60 miliar netnya. Kemarin sempat naik 12% ya. Cuman dari downtrend ya ini Inco. Dari downtrend panjang ya ini. Nah, ini kalau dia keluar dari downtrendnya harusnya dia bisa kena 4.500 ke atas, itu konfirmasi bullish di saham ini. Sementara kalau kita lihat timelinenya memang masih kecenderungan dia turun. SRTG tadi sudah
saya review ya. Panin sudah, Bluebird sudah. Dapat loh BMGA, Mama. Kalau ada yang tanya ini ya, 19,5. bisa tulis di kolom chat ya. Kalau ada yang konsultasi, tanya sahamnya bisa konsultasi di kolom chat. Ini marketnya kurang kondusif hari ini ya, karena besok pemilu, libur. Friend, ada yang tanya friend. Friend belum ya Mas ya, harganya gocap. Friend wait and see dulu ya, friend. Kalau di sini diakumulasi iya, cuman sahamnya belum gerak gitu loh. Apalagi saham 50 ya, saham 50-an kalau udah kena 50, teman-teman nggak bisa jual istilahnya gitu. Jadi mending di skip aja. WG juga sama ya, ini sepi sekali. Jadi wait and see ya. Baik scalping, day trading, swing, atau investing untuk WG jangan dulu. Kan ini sebetulnya sudah mulai bottoming ya ini ya. Ini kita lihat supportnya udah di bawah. Ini kemarin tembus. Kalau Ken ini cocoknya sepertinya untuk swing. Jadi kalau untuk scalping hari ini rasanya belum ya. Tapi kalau swing ini sebetulnya momentumnya oke. Udah di bawah ya. Udah tembus atas. Kemudian ini sempat koreksi wajar ya kemarin dan hari ini. Nah, ini konfirmasi bullish kembali kalau bisa jebol 850 nih. MBMA RC. Oke, kan sudah ya. Kalau MBMA kita lihat ya. MBMA ini udah patah ya. Ini kita sebut sebagai garis ya, garis trendline untuk untuk middle Bollinger ini sebagai garis trendline dan ini udah kejebol. Ini udah patah. Jadi untuk MBMA wait and see dulu. Archie, oke Archie ya. Archie sama, ini downtrend, kecenderungan turun. Supportnya di sini ya, 330. Jadi wait and see dulu, tungguin aja di area 330 karena ini panjang. Biasanya di area 330 rebound, 330 rebound. Ini juga rebound, ini rebound. Ini kemarin rebound. Nah, ini tunggu aja di sekitar 330 untuk Archie. Sekarang posisinya wait and see ya. Terus ada pertanyaan lagi, kalau satu mil ini blue chip apa biasanya koreksi? Ya memang pemilu ini istilahnya vital ya. Kalau saya lihat vital ya, karena memang kalau pemilu sekarang kan harus istilahnya ganti presiden. Otomatis kalau presiden yang baru nanti kan kebijakannya kan dari tiga paslon ini kan beda-beda gitu loh. Jadi mana mana yang kebijakan itu pengaruh di market itu otomatis yang membuat investor rame gitu loh. Nah ini kalau saya lihat semuanya cenderung jual karena
melihat antisipasi besok pemilu itu kondisinya kondusif, terus seperti apa gitu ya. Cater. Cater ya, oke sebentar saya cek ya. Tuh, wes. Cater. Rencana nih mama dia otomatis order. Sebenarnya itu nih sih daripada asal asal apa. Sama IPO ini kayaknya ya, sebentar ya. Nggak muncul di tempat saya. Ntar saya update dulu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, kita update dulu. Jadi biar sahamnya keluar semua, saham-saham IPO. KETR. Ya, KETR. Eh, Sepi sekali transaksinya juga ya. Ini open sama dengan high juga. Biasanya kalau open sama dengan high kecenderungan turun. Nah, ini transaksinya cuma 21 dan hanya 3 lot. Sangat tidak liquid. Eh, Wait and see sih kalau saya ya. Skip atau skip aja sih. PTPP. Tuh. PTPP. Tak turunin gitu. Tak jual. PTPP memang kalau dilihat chartnya masih downtrend ya ini. Downtrend parah. Cuman ini sudah di baseline ya. Udah di support. Tinggal naiknya aja. Cuman belum gerak ya ini ya. Belum belum ada apa ya apresiasi market atau istilahnya big player jalan gitu. Terus apalagi konstruksi ya minim sentimen. Jadi kalau saya sih wait and see ya untuk PTPP nunggu dulu ya. NCKL, NCKL, wih, dalam sekali nih. Ali 418, CL dulu aja ya. Kalau 420 kena biasanya ke bawah lagi tuh. Oke, kalau NCKL ini juga sama ya, Mas. Ini masih downtrend. Ini masih downtrend. Terus ini technical Fibonacci aja sih. Kalau saya lihat technical Fibonacci aja. Tapi ini udah momentumnya udah oversold. Ya. Spekulasi sih, spekulasi beli aja. Kalau kalau istilahnya apa namanya untuk kita simpan agak swing juga kurang ya. Cuma ini tinggal naiknya aja sih, tinggal reboundnya aja.
Untuk batas supportnya kita lihat di sini 750 ya. Ini nggak boleh jebol nih 750. Kalau jebol boleh di stop loss. Atasnya 800, kalau 800 lewat paling nggak dia ke sini. Ya, 835 dekat MA5 nih gerakannya. Ya, hari ini nggak banyak saham yang naik ya teman-teman. Inet, ada yang tanya Inet, sebentar ya. Nah, ini sebagai sebagai ini ya, sebagai contoh ya. Eh, bagus ya yang kasih masukan. Jadi kalau komentar saya mengenai Inet, saham ini ya, saham jebakan sih kalau kata saya sih saham saham jebakan ya. Jadi buying powernya kelihatan gede banget, tapi sell-nya kecil ya. Jadi sebetulnya kalau terlalu jauh gini juga ada risiko gitu ya. Ada risiko tahu-tahu ada menit keberapa nanti sell-nya kebanting gitu, sell-nya keluar. Nah, ini fake bid, ini fake offer. Biasanya nanti kalau 64 habis, harga 65-nya nanti diisi ya. Kemudian 64 dibanting lagi diisi. Kayak gitu terus. Jadi cuman apa ya? Cuman bikin volume, bikin frekuensi dan bikin rame aja. Jadi sebetulnya sahamnya eh, belum dikatakan naik banyak ya. Belum akan naik banyak dan kecenderungan malah kebanting nanti. Ini biasanya banyak jebakan tuh kayak gini. Nah, kita lihat ya. Kalau nanti diisi lagi ya dia bakal turun lagi gitu. Jadi kalau saran saya sih untuk net dihindari aja ya. Saham-saham kayak gini biasanya banyak jebakan ya. GCTL. Oke, GCTL secara transaksi buying powernya oke. Tarikan pertama 1065, 1070 ya. Oke, ini kita lihat chartnya ya. Ya, ini chartnya oke ya. Ini trend line-nya udah mulai ketembus. Terus ini kalau misalnya dia bisa breakout ya dari range ini ya. Dari range ini sampai 1115 dia kembali bullish untuk GJTL. Boleh entry ya GJTL boleh entry. Tapi ini cocoknya untuk swing pendek teman-teman. Jadi kalau scalping untuk hari ini rasanya kurang. Palingan kalau dia naik di 1100 terus nanti balik koreksi lagi gitu loh. Jadi saham ini cocoknya untuk swing pendek ya, swing pendek atau swing menengah. Nah, ikut tarikan antri di 1065 aja.
Oke, sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain, saya cuman kasih share ya mengenai apa namanya eh, rumus yang kemarin saya sharekan itu di grup mengenai band aplikasi ya untuk di Excel. Itu teman-teman pelajari kalau misalnya entry itu sebetulnya lebih cocok ke swing ya teman-teman ya. Jadi rumus band aplikasi itu lebih cocok untuk swing. Sebentar saya tampilkan dulu ya untuk ininya rumusnya. Oke teman-teman balik ke sini lagi ya. Ini buat penyegaran teman-teman yang kemarin telat untuk ngikutin rumus ini. Jadi rumus ini itu kita pakai acuan laporan keuangan atau istilahnya closing saham per Desember ya. Desember 30 Desember 2023. Nah, nanti kalau misalnya di bulan Maret itu laporan keuangan kuartal 1 2024 itu udah keluar, kita pakai acuan closing 30 Maret atau 31 Maret 2024. Nah, ini pakai di semua saham bisa, tapi kalau untuk saham-saham yang kecil, saham-saham gorengan banget, kurang kurang begitu ini ya, kurang begitu cocok gitu ya. Karena ini based on fundamental dan ngelihat dari sisi teknikal juga. Nah, pivot ini bisa kita katakan adalah harga penutupan ya, harga penutupan Desember, sedangkan yang warna kuning ini adalah harga last, ini adalah margin of safety. MOS ini bisa kita katakan margin of safety-nya itu 10%, 20%, 30%. Contoh yang kemarin tuh yang kita berhasil tuh kita ngelihat dari metode ini, contohnya BRIS ya. BRIS ada lagi BNGA. BNGA ini pivotnya 1695. Sekarang kan harga lastnya katakanlah 1950 ya. Berarti kan di atas harga pivot ya. Nah, kalau 1950 berarti udah kelewat di sini, target TP1 udah kelewat, target TP2 di sini 2030, 2034 lah. 2034 tuh nggak ada. Kalau kita lihat fraksinya di atas 2000 itu kelipatan 10-10. Jadi di sini paling nggak bisa di TP 2030 atau 2040 target TP-nya. Atasnya lagi 2204. Nah, ini kalau misalnya dia di atas pivot, berarti sahamnya itu dia long bullish, jadi kuat. Nah, teman-teman kalau misalnya swing pendek atau swing menengah pakai patokan ini, itu bisa. Tapi kalau scalping itu memang kita cuma ngelihat batas bawahnya aja sih. Karena kalau kita scalping kita nggak mungkin nunggu sampai TP harga sekian. Jadi cuma naik berapa persen, naik 1-2% kita jual gitu kan. Nah, terus kemudian BBTN, ini pivotnya closing Desember itu 1250. Sekarang BBTN 1350 ya tadi ya. Nah, berarti kan udah naik 8% di atas pivot. Nah, ini berarti saham ini kuat gitu loh, bullish. Saham yang di atas pivot itu rata-rata kinerja laporan keuangannya bagus. Kayak contohnya BBCA. BBCA sekarang harganya 9775 di atas pivot kan. Sorry. Nah, berarti sekarang posisinya di 9775. Berarti kan udah naik 4% di atas pivot ya. Udah naik 4% di atas pivot, target TP-nya di sini 10.340. Nah, jadi pivot ini beberapa teman-teman ada yang salah mengartikan untuk apa namanya untuk scalping aja. Enggak, ini malah lebih cocok untuk swing pendek sama swing menengah gitu loh. Nah, karena akan kelihatan hasilnya sih nanti.
Kalau misalnya kita pakai patokan swing pendek atau swing menengah dengan pivot ini, di atas pivot itu kecenderungan naik, di bawah pivot itu dia bisa turun. Nah, turunnya kita ngelihat batas-batas ini, batas-batas MOS-nya. Nah, kayak BRIS contohnya. BRIS ini pivot 1740. Sekarang BRIS harganya udah 2.360 ya. Nah, 2.360. Nah, ini udah naik 35% di atas pivot. Pivotnya 1740 untuk penutupan Desember 2023. Nah, artinya ini sudah melampaui target TP 30% dari pivot. Berarti untuk kita TP acuan atasnya lagi, kita hitung 10% dari 2.262, istilahnya gitu. Nah, kalau kita lihat teknikalnya, si BRIS itu di 2.400 ya ininya, resistnya. Nah, ini sekarang lagi posisi sideways untuk BRIS ya, lagi posisi sideways. Oke teman-teman, jadi Mas acuan pivot tuh harga dari Pak Sami di akhir tahun kemarin ya. Iya betul, dari akhir tahun kemarin itu karena sekarang posisinya lagi bulan Februari. Nanti di bulan Maret eh, kita ngikut closing di bulan Maret tanggal 30 atau tanggal 31 Maret istilahnya gitu. Nah, kita acuan lagi pakai acuan kuartal 1 2024 gitu. Jadi acuannya per kuartal Bapak Ibu. Satu tahun kan ada 4 kuartal, Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, terus Oktober, November, Desember gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, Mas Anton, berapa persen kira-kira naik atau turun dari pivot harga akan menuju harga atas atau bawah? Jadi, kalau misalnya dia sahamnya turun dari pivot, ya, sorry, pertanyaannya berapa persen kira-kira naik atau turun dari pivot harga akan menuju harga atas atau bawah? Di atas pivot dikit atau di bawah pivot, di atas pivot atau di atas MOS kita buy. Jadi contoh misalnya nih, apa namanya, BCA, contoh BCA. BCA ini sekarang posisi di atas pivot 9775. Jadi sebetulnya kita boleh entry itu di atas pivot dikit. Misalnya di 9.450. Nah, kalau dia turun di bawah pivot 9.400, nah misalnya turun ke 9.375, nah itu kita cut loss gitu. Nah, kita cut loss tampungnya di sini 8.460, di atas ini dikit satu tick itu kita tampung kalau dia rebound. Nah, kalau masih bablas turun, ya kita tungguin di sini, nggak usah pakai average dikit-dikit di average nggak usah. Jadi kalau misalnya mau average down itu langsung di bawah di sini. Nah, sebaliknya kalau BCA ini naik tembus 10.340, ya kita boleh beli lagi di atas 10.350 atau 10.375 itu kita boleh buy. Nah, jualnya target TP-nya di sini. Itu ya. Jadi ini sebetulnya rumus yang praktis untuk teman-teman metode swing trade atau swing trade pendek menengah istilahnya gitu. Nah, tapi kalau scalping pakai acuan batas batas atas batas bawah aja. Kalau target TP-nya nggak usah ngikut yang sisi kanan karena terlalu jauh. Kalau scalping nunggu sampai naik 10%, 5%, 15% terlalu jauh gitu. Nah, itu ya. Ini kemarin dipakai metode BRIS, dia kena target juga ya, malah melampaui. Terus beberapa kemarin sempat juga di beberapa saham dipakai, dia cocok ya. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman ya. Jadi kalau ngerasa metode yang teman-teman sekarang jalanin sulit, bisa pakai metode ini.
Kira yang tanya mengenai entry-nya masuk gimana, acuannya sudah ini ya, sudah saya infokan ya barusan. Oke, ini mengenai pivot, terus sedikit ini ya, sedikit wawasan teman-teman mengenai Navi ya. Jadi Miraser itu selain punya aplikasi untuk trading saham di Neo Hots Mobile, itu juga pakai HotSPC, terus ada lagi kita aplikasi salah satu yaitu Navi ya. Navi ini untuk transaksi indeks dan reksadana. Nah, ini kalau teman-teman mau diversifikasi ya, mau belajar diversifikasi di Navi ini bisa. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini Navi ini untuk transaksi indeks dan reksadana. Fee beli sama fee jualnya 0%. Jadi kalau kita beli pasar uang ya, kita sortir pasar uang. Nah, ini ada ininya, ada reksadana yang bisa kita ambil gitu kan. Ini sudah net ya. Fee-nya 0%, jadi beli dan jual 0%. Ini juga bisa difilter berdasarkan imbal hasil gitu ya. Nah, ini bisa difilter berdasarkan imbal hasil. Nah, ini diklik, simpan. Nah, nanti akan keluar bahwa di Navi ini imbal hasil pasar uang yang tertinggi adalah Capital Money Market Fund. Itu 5,49%. Ya, di atas deposito dikit lah. Jadi debitnya dari saldo RDN ya, saldo RDN di aplikasi Neo Hots Mobile atau Hots PC. Jadi teman-teman kalau misal ada kelebihan saldo nganggur, misalnya pasarnya lagi merah gini, bisa di switch dulu biar dapat cuan di sini. Nah, saran saya itu kalau misalnya mau aman, kecenderungan naik, itu pakai pasar uang. Terus kalau misalnya mau agak resiko, tapi dapatnya lumayan, itu pakai yang indeks. Nah, indeks ini return-nya bisa tinggi. Ini Sailendra MSCI Indonesia Value Index ini 14% ya, 1 tahun terakhir. Jadi ini ngikut IHSG. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngelihat IHSG lagi turun dalam, itu enaknya beli indeks. Ya, beli indeks. Jadi kalau IHSG lompat, dia biasanya ikut lompat. Gitu aja. Rumus Excel tadi lihatnya di mana ya, Mas? Oh, itu udah tak share di grup kapan hari, Mas. Kalau misalnya Mas eh, grupnya kehapus atau ketindih, eh, bisa japri saya ya untuk rumus Excel-nya nanti saya kirim. Ya, itu mengenai Navi ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan mengenai rumus dari band aplikasi ini sebelum kita akhiri ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, eh, saya tutup ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga edukasi pagi ini bermanfaat dan sampai jumpa di live trading berikutnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.